kesehatan kepada murid-murid di SMA negeri. Sekaligus penyampaian dan pemaparan sedikit materi yang akan disampaikan oleh Ketua Senat Akademika Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan serta dosen program studi Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul. Kepada Ibu CSP WK Gunawan PhD, kami persilahkan. Baik, selamat pagi kita semua, Ewam Bei Bambari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Yang terhormat, Kepala Sekolah SMA Negeri Poso, Bapak Sujito Suman, SPD MPD, yang saya sayangi, murid-murid SMA Negeri 2 Poso, apa kabar? Dan tentu yang saya cintai, mahasiswa Kesehatan Masyarakat Esa Unggul Angkatan 2019, yang kali ini diwakili oleh Jainsen dan kawan-kawan, yang telah berupaya mengadakan acara ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Poso, Pak Sujiwo Suman, yang telah mengizinkan kami memberi penyuluhan kesehatan kepada murid-murid di SMA Negeri 2 Poso. Sebenarnya saya berharap Pak Suman dulu ini yang memberikan sambutan, ya, tetapi rupanya ada saya dulu, ya baiklah. Kepada murid-murid SMA Negeri 2 Poso yang tampan dan cantik, ini saya juga mengucapkan terima kasih telah hadir dalam acara ini. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memperkenankan kita semua untuk berkumpul meski hanya melalui Zoom ini. Izinkan saya share screen sebentar supaya atau panitia yang dapat membantu saya untuk share screen, silakan. Atau saya, baiklah kalau demikian. Bentar ya. Saya tadi melihat ada nama-nama seperti Putri Powu, kemudian Maria. Apa kabar di sana? Kabar baik, Bu. Kabar baik ya, alhamdulillah. Baiklah, ini sedikit saya akan mengantarkan kakak-kakak kalian untuk mengadakan penyuluhan kesehatan di SMA Negeri 2 Poso ini. Dan ini adalah tentang pengabdian. Sudah nampak di sana? Share screen saya sudah nampak? Belum, Bu. Oh, belum nampak. Mungkin bisa dibantu sama panitia aja kali ya, Bu? Oh, baik. Ya, tunggu sebentar ya, Bu. Iya, baik. Oh, ya. Oke, baik, silakan. Dari panitia. Ya, baik. Baik, ini adalah pengabdian masyarakat di SMA Negeri 2 Poso tentang demam berdarah denggi. Dan nama lengkap saya adalah Seri Sajana Prachna Wekadi Gunawan PhD. Ya, jadi saya gelar PhD saya dari Fakultas Kedokteran Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang kesehatan keluarga. Dan silakan next slide. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang umum tentang demam berdarah denggi adalah apa penyebab penyakit demam berdarah? Kemudian apa bedanya dengan penyakit demam chikungunya? Ya, saya melihat juga bahwa di Poso pun ternyata ada penyakit chikungunya ini.
ya. Dan di Poso sebenarnya juga ada yang juga disebabkan oleh faktornya adalah nyamuk, juga adalah Zika. Zika juga dikabarkan ada di daerah Poso. Bagaimana pencegahannya? Kalau sudah sakit, apa yang penderita harus lakukan? Ya, ini tentang demam berdarah dengue. Next slide. Nah, nyamuk Aedes aegypti adalah nyamuk yang membawa penyakit, ya, membawa bibit penyakit. Bibit penyakitnya kita sebut virus. Nah, untuk demam berdarah kita sebut untuk demam berdarah dengue itu disebabkan oleh virus dengue, ya. Sedangkan untuk demam chikungunya itu dari virus chikungunya. Nah, keduanya ini juga disebabkan oleh nyamuk yang sama, yaitu jenis Aedes aegypti atau nyamuk dari genus Aedes, ya. Jadi mungkin kalian ada yang dari biologi gitu ya, IPA, Anda sudah mempelajari apa itu Aedes aegypti, ya, meskipun secara garis besar. Kemudian kita harus mengetahui perbedaan gejalanya supaya kita tahu bagaimana menanganinya. Persamaannya adalah mengalami demam tinggi, lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian mengalami rasa lelah yang luar biasa, kemudian merasa lemah. Ya. Kemudian ada merasa pusing kepala. Itu yang persamaannya. Persamaan dari penyakit demam berdarah dengue dan chikungunya. Next slide. Silakan ya berikutnya. Nah, perbedaannya adalah chikungunya itu khas sekali ada nyeri pada otot dan sendi. Kemudian sendi-sendi, jadi kayak misalnya di siku ya, di sini ya, sendi-sendi gitu ya, itu mengalami pembengkakan. Kemudian terasa sekali ada nyeri pada tulang. Kemudian pada chikungunya itu ada mual, muntah, dan acap kali ada diare. Jadi ada apa namanya, diare itu adalah kerap buang air besar ke dalam satu hari itu lebih dari 3 kali, ya. Kemudian kalau demam berdarah dengue itu perbedaannya dengan chikungunya adalah adanya pembengkakan kelenjar getah bening. Apa sih kelenjar getah bening itu ada di mana sih gitu ya? Kelenjar getah bening itu kita dapat ada di ketiak kita atau di pangkal paha. Itu tampak pembengkakan kalau demam berdarah dengue. Kemudian muncul ruam merah dan bintil-bintil merah ini jika ditekan berisi darah dalam kasus yang lanjut, ya. Nanti secara detail adik-adik SMA Negeri 2 Poso dapat mengikuti apa yang diterangkan oleh kakak-kakak kalian, ya. Nah, next slide. Next slide, silakan. Ya. Adakah vaksin untuk demam berdarah? Ya, ada, tetapi hingga saat ini masih terus dikembangkan. Ya, ini ada CYD-TDV atau Dengvasia yang berisi virus dengue tetravalen yang telah dilemahkan, yakni virus dari serotype 1 sampai 4. Ya, apakah masih ada strain-strain lain? Untuk dengue, ya betul ada strain-strain lain. Strain yang dimaksud adalah jenis-jenis dari virus demam berdarah itu. Seperti COVID-19, ini sejak Desember 2019 sampai sekarang itu sudah banyak strain-strain yang muncul karena mutasi. Ya. Vaksin ini telah mendapatkan izin edar di negara-negara yang endemik DBD dan diberikan 3 kali dengan jarak 4 hingga 6 bulan. Maksudnya endemik itu adalah dia tidak berasal dari luar, ya. Jadi DBD-nya itu berasal dari daerah itu sendiri. Misalnya kalau kalau kita lihat semacam malaria itu adalah endemik di Papua, ya. Itu kita bisa lihat, ya. Kemudian WHO menyatakan bahwa vaksin dengue ini punya banyak persyaratan yang harus dipenuhi agar bisa dipergunakan secara luas, ya. Misalnya tidak boleh diberikan pada anak-anak di bawah umur 9 tahun. Tidak boleh juga diberikan pada orang-orang umur 45 di atas 45 tahun, ya. Itu ada beberapa syarat sehingga akhirnya WHO tidak merekomendasikan untuk digunakan secara luas.
Kemudian makanya pencegahan terbaik ini yang nanti akan disampaikan oleh kakak-kakak kalian ya. Nanti mungkin ada Kak Angela, kemudian Kak Jainsen ya, Kak Hafsah ya, Kak Vika dan lain-lain sebagainya yang akan memberikan penyuluhan ini pada kalian ya. Tolong dengarkan dengan baik. Kemudian adalah next slide. Nah, jangan takut untuk bertanya ya, karena tidak ada pertanyaan yang bodoh di acara ini ya. Semua pertanyaan akan diapresiasi. Ada hadiah bagi penanya terbaik, yaitu ada 5 buku dari Ibu. Buku Ibu berasal diterbitkan oleh Gramedia ya, dan sudah ada sebenarnya di toko-toko Gramedia, tetapi Ibu akan memberikan pada kalian 5 buku secara gratis bagi penanya yang terbaik, kemudian bagi yang dapat menjawab pertanyaan yang akan disampaikan pada akhir acara ini dari penyuluhan kesehatan ini oleh kakak-kakak kalian. Dan nanti 5 buku ini akan saya kirimkan ke Pak Sujito supaya nanti dapat dibagikan kepada kalian. Nah, itu dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, next slide coba. Next slide. Oke, ini beberapa profil dari saya ya. Jadi mudah-mudahan kalian juga terinspirasi untuk senantiasa bersekolah dengan baik, belajar dengan baik untuk dapat mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Saya kira Jainsen adalah contoh ya untuk kalian yang bersedia untuk meninggalkan zona nyamannya di Palu untuk bersekolah di Jakarta, meskipun sekarang secara online. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya persilakan pada Pak Sujito. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Weka Digunawan PhD atas kata sambutan dan pemaparan materinya. Sebelum lanjut ke sambutan berikutnya, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk mengisi pretest yang kami sediakan dan linknya ada di chat. Terima kasih teman-teman. Berikutnya, yakni kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMAN 2 Poso, Bapak Sujito Suman, SPD MPD. Kepada Bapak Sujito Suman, SPD MPD, kami persilahkan. Saya ulangi, mungkin tadi speakernya tidak jalan. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Pak Sujito. Yang saya hormati Ibu Dr. Weka Digunawan, PSD. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang pada kesempatan ini mungkin terlibat dalam panitia, sekaligus akan memberikan materi sebentar. Yang saya banggakan, tidak salah kalau saya sebut anakku Esa, anakku Jason, Ovandi Peole, yang pada saat ini berkenan membuka hubungan yang sangat baik antara Universitas Esa Unggul Jakarta dengan SMA Negeri 2. Yang saya kasih dan saya banggakan juga anak-anakku kelas 11 IPA yang pada kesempatan ini oleh JSN difasilitasi untuk mendapat hal yang berharga tentunya berkaitan dengan jurusan Anda di IPA. Puji syukur patut kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena berkahnya, kasihnya, hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan,
walaupun di tengah kondisi ketidakpastian COVID-19 yang untuk daerah Poso khususnya trennya meningkat dari hari ke hari. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang menuntut kita untuk lebih respon lagi terhadap kepedulian kita dalam rangka pemutusan penyebaran COVID ini. Ibu doktor yang saya hormati, kami SMA Negeri 20 sangat bangga jika ada sosok anak kami yang boleh hadir di Universitas Esa Unggul. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami karena anak Jason merupakan alumni SMA Negeri 20. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran Jason dapat menjadi pintu masuk bagi adik-adiknya di kemudian hari. Tentu hal ini bukan secara kebetulan. Oleh karena itu, mohon adik-adik SMA Negeri Poso mengikuti jejak kakakmu ini, karena merupakan salah satu keberhasilan tersendiri untuk kami SMA Negeri Poso. Ya. Kami juga berterima kasih kalau pada kesempatan ini melalui kegiatan penyuluhan kesehatan berkaitan dengan pencegahan DBD di tengah pandemi, memang ini satu hal yang tidak bisa kita hindari dalam kondisi penghujan saat ini. Poso khususnya kembali lagi harus berhadapan dengan kondisi DBD. Nah, ini tentu melalui kesempatan ini saya sangat mengharapkan kepada adik-adik SMA Negeri Poso tidak hanya menyimak secara baik, juga harus banyak bertanya jika ada hal yang kurang dipahami, dan harapan saya tidak berhenti sampai di situ, dapat dilanjutkan kepada masyarakat, saudara-saudara lain di Poso, supaya kita bersama-sama proaktif lagi menghadapi penghujan ini, khususnya serangan DBD. Yang terakhir, sekali lagi saya sangat apresiasi untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan Jason tolong difasilitasi ke depan. Kiranya kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini saja. Ya, insya Allah. Tentu kami di Poso sangat merindukan informasi-informasi atau hal-hal yang baik yang dapat kami terima melalui Jason, sehingga kami juga walaupun dalam kondisi Poso, kami juga tidak akan ketinggalan dengan saudara-saudara kita di mana saja melalui peran aktif Jason dan kawan-kawan khususnya maupun kesediaan Universitas Esa Unggul untuk terus menjalin kerjasama ini ke depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kiranya ada hal yang kurang berkenan, karena saya melihat di WA-nya Jason diberi kesempatan untuk membuka Ya, silakan Pak. Ya, kegiatan ini dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, acara penyuluhan kesehatan pencegahan DBD di tengah pandemi ini dibuka dengan resmi. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa menyertai kita semua lewat kegiatan ini dan memberkati kesediaan Bapak Ibu, khususnya Ibu Doktor yang sudah mensertasi kegiatan ini. Demikian dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi Santi Hom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, Selamat. terima kasih. Ya. Bagus sekali, terima kasih. Terima kasih banyak kasih, Pak. Dan yang terakhir, saya sebenarnya berkerinduan untuk terus mengikuti kegiatan ini. Namun mohon maaf,
karena ada kegiatan yang sama sejak kemarin kami ada rebuk dengan teman-teman kerja dalam rangka menjawab tantangan khususnya program SMA 2 ke depan. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau saya tidak bisa bergabung sampai acara ini berakhir. Tak mengapa Pak. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Pak Sujito. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sujito Suman, SPD MPD atas kata sambutannya. Kini tibalah saatnya kita pada rangkaian acara yang ditunggu-tunggu, yakni penyampaian dan pemaparan materi terkait pencegahan demam berdarah di tengah pandemi. Pada sesi ini, saya akan dibantu oleh moderator yang merupakan teman kami sendiri, yaitu Intan Huta Barat. Kepada Intan Huta Barat, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu CSP WK Gunawan, PhD, selaku dosen program studi Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul, Bapak Sujito Suman, SPD, MPD, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Poso. Dan tidak lupa kepada teman-teman kami SMA Negeri 2 Poso dan juga teman-teman peserta lainnya. Perkenalkan, nama saya Intan Huta Barat. Saya selaku moderator pada acara hari ini. Sebelum memulai masuk ke penyampaian dan pemaparan materi, saya akan menyampaikan sedikit informasi terkait kenapa kami memilih topik ini sebagai bahan sharing atau berbagi pada hari ini. Karena berdasarkan informasi yang bersumber dari kemenkes.go.id bahwa saat ini kasus demam berdarah tersebar di 472 kabupaten di 34 provinsi. Kematian akibat demam berdarah terjadi di 219 kabupaten ataupun kota. Menurut Dinas Kesehatan, menyebutkan bahwa sebagian besar kota di Indonesia selama ini cukup rawan dengan demam berdarah, khususnya saat musim hujan, sehingga perlu mendapat perhatian dari masyarakat. Selain itu juga, masyarakat juga dihimbau agar menjaga lingkungan dan tempat tinggal dari potensi-potensi perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti yang menyebarkan virus dengue melalui gigitan. Maka dari itu, pada hari ini, kami mengajak para peserta pengabdian masyarakat untuk belajar bersama dan saling berbagi ilmu terkait demam berdarah. Pada acara hari ini, akan ada 2 topik yang akan disampaikan. Topik pertama yaitu mengenali demam berdarah dan nyamuk Aedes aegypti, serta dan gejalanya apabila terpapar. Dan topik yang kedua yaitu pencegahan demam berdarah. Jika nantinya teman-teman memiliki pertanyaan, silakan tuliskan di kolom chat dengan format nama _ pertanyaan maupun kode. Kita mulai saja dari penyampaian materi pertama, mengenali demam berdarah dan nyamuk Aedes aegypti, serta tanda dan gejalanya apabila terpapar. Teman kami, Angela Jessica. Kepada Kak Angela Jessica, kami persilakan. Mana? Moderator, Bu WK, dan Kepala Sekolah dari SMA N2 Poso atas waktu dan kesempatannya untuk menjelaskan materi mengenal lebih dalam DBD. Sebelum saya masuk ke dalam materi, ada baiknya saya share screen dulu ya presentasinya, biar nggak bosen-bosen amat. Nah, mengenal lebih dalam DBD. Banyak banget pertanyaan mengenai DBD. Sebenarnya DBD itu nyerangnya apa sih? Kenapa bisa sampai terkena? Terus cara cegahnya tuh gimana? Pasti banyak banget yang bertanya-tanya tentang hal itu. Jadi untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan penasaran itu, kita lanjut aja. Nah, ada yang dalam dunia kesehatan,
ada yang namanya segitiga epidemiologi. Segitiga epidemiologi itu terdiri dari antara host, environment, sama agent. Sebenarnya apa sih segitiga epidemiologi ini? Segitiga epidemiologi ini adalah segitiga di mana antara host, environment, dan agent ini memiliki keterkaitan dalam terjadinya suatu penyakit. Host itu merupakan manusia, environment sendiri merupakan lingkungannya, dan agent ini merupakan penyebab penyakitnya. Agent ini itu seperti kayak virus yang nantinya kayak kalau dalam DBD virus dengue yang dibawa oleh suatu vektor. Vektornya itu ya apa? Nyamuk Aedes aegypti. Gimana sih bedanya agent sama vektor tuh sebenarnya? Lanjut aja ya. Nah, agent demam berdarah. Agent demam berdarah seperti yang di slide sebelumnya saya kasih tahu, itu ada yang namanya virus dengue. Virus dengue ini itu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, yang dimana nantinya memberikan reaksi antara kalau virus ini udah menginfeksi tubuh kita, itu dia akan bereaksi terhadap tubuh kita dan kekebalan tubuh kita. Dimana nantinya pembuluh darah kapiler itu bisa terjadi kebocoran. Makanya kan tadi udah dijelasin sama Bu Weka kalau orang yang penderita demam DBD itu ada bintik-bintik merah di tubuhnya yang ketika dipencet dalam status penyakit lanjut, kalau misalkan dia ditekan bakalan keluar darah. Nah, itu penyebabnya karena terjadi kebocoran pada pembuluh darah kapiler. Terus nyamuk Aedes aegypti sendiri ini itu menjadi vektor pembawa penyakit. Nah, bedanya gimana kalau agent itu yang tadi kayak virus, mikrobiologinya, penyebabnya. Kalau Aedes aegypti ini faktornya dia itu yang membawa, yang menghubungkan antara penyakit dengan individunya, yang menghantarkan penyakit tersebut ke dalam individu. Nyamuk Aedes aegypti sendiri ini hidup di daratan yang rendah, yang jadi kayak dia punya iklimnya nggak terlalu ekstrim, nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin. Jadi dia tropis subtropis. Yang menarik dari Aedes aegypti ini adalah dia itu bersifat diurnal. Diurnal itu dia aktifnya pada pagi dan siang hari gitu loh. Jadi kita lagi beraktivitas, tapi kok berasanya kayak lingkungannya kok banyak banget nyamuknya. Nah, hati-hati, bisa jadi nyamuk yang ngegigit kalian itu tuh ternyata nyamuk Aedes aegypti gitu loh. Terus nih si nyamuk Aedes aegypti ini, tenang aja, nggak semua nyamuk Aedes aegypti kok menyerang yang menjadi vektor penyakit DBD. Jadi cuman yang bisa nularin DBD ke individu, ke manusia itu cuma nyamuk betina, nyamuk Aedes aegypti yang betina. Tapi kan nggak mungkin kalau kita ngegigit nyamuk, kita ngecekin dulu ya kan, siapa tuh ini nyamuknya betina apa jantan nih, kan nggak mungkin. Makanya kita harus tetap berhati-hati. Karena nyamuk ini tuh dia bisa bertelur di beberapa situasi yang kita lihat situasi lingkungannya itu bersih, kayak airnya bersih, lingkungannya juga bersih. Tapi ternyata ada jentik-jentik nyamuk, ada telur-telur nyamuk dari Aedes aegypti ini. Contohnya nih, kayak air ditampung di bak, terus kelamaan baknya nggak dikuras. Itu bisa menyebabkan terjadinya pertumbuhan telur, maksudnya nyamuk-nyamuknya itu bertelur di situ gitu loh. Makanya kalau nampung air itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali baknya dikuras biar nggak ada jentik-jentik nyamuk dan nggak ada telur-telur nyamuknya. Terus sebentar. Oke. Nah, ada siklus penularannya nih. Pembahasan selanjutnya kita ada siklus penularannya. Siklus penularan dari DBD ini gimana sih sebelum kita jatuh sakit, sebelum kita divonis sama dokter tuh kalau kita terkena DBD. Yang pertama, si nyamuk Aedes aegypti ini nih dapat virusnya nih, dapat agentnya nih dari penderita demam berdarah gitu kan. Nah, virus dengue yang diisap sama nyamuknya ini itu tuh terinkubasi dulu di dalam tubuh nyamuknya. Jadi misal selama 8-10 hari. Jadi itu nggak dia habis gigit individu yang satu yang kena DBD terus hari itu juga dia bisa nularin ke orang, enggak. Jadi dia ada yang namanya masa inkubasi. Masa inkubasi
masa virus itu tersimpan dalam tubuh nyamuknya selama 8-10 hari. Di mana nanti virus itu yang tadinya tidak infeksius atau nggak bisa menyebabkan penyakit DBD menjadi infeksius. Setelah melalui masa inkubasi, kelenjar nyamuk ini menjadi infeksius terhadap individu. Jadi ketika nyamuk udah lewat dari 10 hari nih, 8-10 hari, nyamuk Aedes aegypti yang tadinya punya virus dengue, ketika dia menyerang individu, dia bisa menularkan penyakit DBD tersebut. Terus kemudian nyamuk Aedes aegypti yang udah menghisap darah orang yang sehat ini nih, virusnya masuk dari kelenjar ludah si nyamuk. Nah, sebelum individu tersebut jadi sakit itu ada masa inkubasi virus lagi di dalam tubuhnya selama 4-7 hari, di mana dalam kurun waktu 4-7 hari itu tuh mulai timbul gejala-gejala penyakitnya. Ada faktor environmental factors. Itu apa sih? Itu faktor lingkungan, di mana ketika kita hidup di lingkungan yang tropis dan subtropis, terus kayak terlalu banyak tumbuhan kayak di hutan-hutan gitu, itu kan banyak banget tuh nyamuknya dari mikrobiologi yang ada di tumbuhannya. Itu juga menjadi salah satu faktor penyebab DBD itu ditularkan. Nah, environmental factor sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada home environment, biological environment, sama social environment. Bedanya apa sih? Home environment itu lingkungan rumah. Jadi jarak antara rumah dan material-material yang digunakan untuk membangun rumah itu berpengaruh. Karena ada beberapa material yang malah disenangi sama nyamuk-nyamuk dan serangga-serangga. Kayak contohnya kayu yang gampang lapuk gitu kan. Makanya banyak orang-orang zaman dulu itu lebih suka pakai kayu jati yang kuat tahan lama. Karena kayak gitu dia nggak disenengin sama nyamuk, nggak disenengin sama rayap. Karena tekstur dari kayunya itu nggak lembab gitu loh. Terus rumah yang terlalu padat huniannya juga menyebabkan situasi lingkungannya tuh jadi lembab. Itu yang bisa bikin nyamuk itu tuh demen tuh sama rumah itu gitu loh, suka sama rumah itu. Nah, kalau biological environment itu ada 2 nih. Ada mikrobiologi sama ada tumbuhan. Biological environment itu lingkungan biologisnya. Mikrobiologi itu apa sih? Mikrobiologi itu banyak banget, luas banget. Kayak dari mikrobanya, virusnya sendiri, bakterinya, yang berhubungan juga sama tanaman. Karena kan tanaman itu, tumbuhan itu kan dia punya mikrobiologinya sendiri, dia membutuhkan mikrobiologi juga, apalagi dia berkontak dengan tanah. Gitu kan. Terus ada yang namanya social environment atau lingkungan sosial, di mana melibatkan kebiasaan-kebiasaan manusia, kebiasaan-kebiasaan orang. Jadi kebiasaan yang kayak baju kotor ditumpukin di kamar, kalau udah banyak baru dicuci. Nah, selama ditumpukinnya itu yang bisa menimbulkan jentik-jentik nyamuk, terus seneng dihinggapi sama nyamuk tuh dari situ. Terus, nah nih, contoh dari gambarnya yang tadi saya bilang ada jarak antar rumah sama material rumah. Beda kan tuh, lingkungan rumah yang kelihatannya bersih sama lingkungan rumah yang kelihatan kotor. Kira-kira kalau dari sini aja, dari gambar aja tuh udah kelihatan mana sih lingkungan yang berpotensi lebih besar untuk terkena DBD gitu kan. Mulai dari hal kecil, nggak perlu pikirin sama rumah orang lain kotor nih, bisa ngeganggu rumah saya gitu kan. Enggak. Mulai dari diri sendiri dulu aja. Yang penting saya hidup bersih, yang penting saya merubah pola hidup saya sendiri, nggak perlu pikirin lingkungan-lingkungan sekitarnya yang kotor gitu. Kalau kita udah bisa ngejaga diri kita sendiri, bisa menjadi contoh yang baik bagi orang lain, ya dalam nama Tuhan, orang lain juga bisa ngikutin langkah kita yang baik. Terus, nah nih berikutnya yang tadi, biological environment. Tumbuhan yang tadi saya bilang, affect humidity and lighting in the house. Jadi, tumbuhan yang tumbuh di sekitar rumah itu tuh kan mempengaruhi penerangan yang masuk ke dalam rumah dari cahaya matahari gitu kan. Kalau terlalu boleh ada tumbuhan di rumah tuh bagus banget, tapi jangan sampai dia menghalangi penerangan yang masuk.
Jadi rumahnya tuh kelihatannya dari luar maupun dari dalam tuh remang-remang gitu. Nah itu tuh bahaya banget karena kayak gitu nyamuk tuh seneng banget tinggal di situ. Apalagi kalau tanam tumbuhannya tuh cuma pajangan doang kayak tumbuhan hias gitu kan. Udah cuma jadi pajangan, terus disenangin sama nyamuk, malah jadi bikin jentik-jentik nyamuk. Terus ini yang mikrobiologi. Kalau kita terlalu banyak nanam tumbuhan di rumah itu kan sama yang tadi saya bilang, tumbuhan itu butuh menghasilkan mikrobiologinya dan membutuhkan mikrobiologinya sendiri. Jadi ketika kita menanam tumbuhan yang terlalu berlebih itu bisa memberikan pertumbuhan mikrobiologi yang terlalu besar yang justru malah nantinya nggak baik buat lingkungan kita. Nih, yang tadi dibilang social environment yang meliputi kebiasaan orang dari tidak bisa menjaga kebersihan kamar kecil, kamar mandi gitu ya, jamban, terus tidak bisa menjaga kebersihan kamar sendiri, bajunya ditumpuk-tumpuk, apalagi tuh pekarangan rumah yang nggak terawat, banyak tumbuhannya, bagus kalau ada tumbuhan, tapi ternyata nggak dirawat, sama aja bohong. Nah, masuk ke tanda dan gejala kita terkena DBD itu kayak gimana sih? Pertama nih kita merasakan demam dulu nih selama 2-7 hari. Kayak kok berasanya menggigil, kok lemes banget, sulit bangun gitu kan. Terus kita juga bisa terkena trombositopenia. Trombositopenia itu apa sih? Kekurangan jumlah trombosit, di mana jumlah trombositnya itu lebih kecil dari 100 kali 109 per liter. Nah, ada lagi, kita juga bisa terkena manifestasi hemoragik. Manifestasi hemoragik itu apa sih? Manifestasi hemoragik ini yang tadi saya bilang, pendarahan pada kulit. Jadi, di mana bahkan bisa pendarahan pada hidung juga atau epistaksis gitu kan. Di mana yang kalau pendarahan pada kulit itu tadi disebabkan oleh pembuluh darah kapiler yang pecah, mengalami pendarahan. Terus selain itu juga yang kalau semakin parah tuh berasa nyeri sampai ke otot. Jadi badannya tuh berasa pegel, tapi tuh ngilu sampai ke otot gitu loh. Terus ada sakit kepala yang benar-benar bikin kita sulit untuk beraktivitas. Bisa juga mual dan muntah. Terus bisa juga kita mengalami kelelahan yang berlebih. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk sisanya dan selanjutnya rangkaian acara saya kembalikan kepada moderator dan MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Jessica atas pemaparan materinya. Untuk mengingatkan kembali, jika para peserta memiliki pertanyaan, silakan tuliskan di kolom chat dengan format nama _pertanyaan _topik 1 maupun 2. Nah, gimana teman-teman materi yang disampaikan oleh Kak Jessica? Menurut kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh Kak Jessica, ternyata demam berdarah itu disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti betina loh, yang membawa virus dengue. Dan nyamuk Aedes aegypti ternyata suka dengan genangan air bersih. Jadi salah satu untuk menghindari dari nyamuk ini adalah menutup tempat air bersih agar nyamuk tidak dapat berkembang biak. Nah, baju-baju yang menumpuk juga menjadi salah satu tempat yang paling disukai nih sama nyamuk Aedes aegypti betina. Nah, oleh karena itu, teman-teman diusahakan ya kalau misalnya selesai pakai baju itu jangan asal dipadat-padatin gitu. Usahakan ya dilipat baju sehabis dipakai. Jika teman-teman mengalami panas, pusing, mual, muntah, dan juga lemas selama 2 hingga 7 hari, segera mengunjungi dokter, karena siapa tahu teman-teman terkena serangan virus dengue. Dan gejala yang teman-teman alami bisa jadi salah satu gejala dari penyakit demam berdarah. Untuk selanjutnya, kita akan beralih ke topik kedua, pencegahan demam berdarah yang akan disampaikan oleh teman kami, Jain Senovandi. Kepada Kak Jain Senovandi, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum lanjut, mohon maaf, ini kedengaran suara saya? Kedengaran, Kak.
Terdengar Jensen. Baik, teman-teman semua, adik-adik, kenalkan nama saya Jensen Novandi Piole. Saya juga seperti sebutkan tadi merupakan alumni dari SMA Negeri 2 Poso angkatan 2019. Pada saat ini saya akan membawakan materi mengenai pencegahan DBD di tengah pandemi. Ya, next. Ya, seperti yang disebutkan oleh Kak Jessica tadi bahwa demam berdarah itu adalah merupakan infeksi yang disebabkan oleh virus dengue itu sendiri. Nah, dengue ini adalah virus yang ditularkan dari Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Virus dengue ini rata-rata ditemukan di daerah tropik dan subtropik. Nah, gejala umumnya itu seperti yang disebutkan itu bahwa demam tinggi yang secara mendadak, nyeri otot, sakit kepala, mual, bahkan disertai dengan muntah. Next. Kasus DBD Indonesia. Ini adalah merupakan peta grafik kasus DBD dari minggu ke-8 tahun 2020. Next. Nah, berdasarkan data Kemenkes RI per tanggal 9 Juli 2020, jumlah kasus DBD pada periode Januari sampai Juli 2020 itu mencapai 71.633 kasus. Dan jumlah kematian akibat DBD tahun 2020 berjumlah 459 jiwa. Apabila dibandingkan dengan kasus dan kematian DBD antara tahun 2019 dengan 2020, jumlah kasus dan kematian tahun 2020 masih rendah dibandingkan dengan tahun 2019, di mana pada tahun 2019 jumlah kasusnya itu lebih tinggi, yaitu 112.954, sedangkan jumlah kematiannya yaitu 751 jiwa. Teman-teman, meskipun tahun 2020 angka kasus kematiannya itu lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2019, tetapi angka 459 jiwa ini itu masih tergolong tinggi. Ya. Sedangkan menurut data WHO, Asia Pasifik itu menanggung 75% dari beban dengue di dunia antara tahun 2004 dan 2010. Bahkan dilaporkan negara kita, negara Indonesia, termasuk sebagai negara kedua dengan kasus DBD terbesar antara 30 negara wilayah yang endemis. Jadi teman-teman, jika dilihat bahwa DBD ini hampir sama dengan virus corona yang sekarang lagi merabut terjadi di dunia, di mana virus corona dan DBD ini adalah merupakan sama-sama penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi sebenarnya kebanyakan orang berpikir bahwa DBD ini sebenarnya disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Tapi sebenarnya nyamuk ini hanya bukan perantaranya saja. Tapi yang penyebab utamanya itu adalah virus dengue itu sendiri. Nah, karena virus corona dan DBD ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus, maka penanganannya hanya cukup menjaga daya tahan tubuh kita atau meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk melawan virus tersebut dan melakukan pencegahan agar tidak terkena penyakit tersebut. Ya, oke, lanjut. Next slide. Nah, secara umum pencegahan DBD itu ada 3 ya, teman-teman. Yang pertama itu adalah pencegahan secara kimia, kemudian pencegahan secara fisik atau mekanis, dan pencegahan secara biologis. Next. Nah, yang pertama pencegahan secara kimia.
Pencegahan secara kimia ini adalah merupakan pembasmian nyamuk dewasa beserta jentiknya dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Bahan-bahan kimia seperti apa sih yang termasuk dalam pencegahan secara kimia ini? Yang pertama yaitu pengasapan atau fogging. Nah, untuk kita paling udah sering ya melihat pengasapan atau fogging di sekitar rumah kita, bahkan udah pernah di rumah kita yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Kemudian memberikan pupuk abate atau temepos pada tempat-tempat penampungan air seperti gentong air, tas bunga, kolam, dan lain-lain yang ada di tempat penampungan air ya. Kemudian menggunakan obat nyamuk, baik obat nyamuk yang disemprot maupun yang dibakar atau yang dipakaikan di tubuh kita seperti body lotion ya. Lanjut. Kemudian ada pencegahan DBD secara fisik atau mekanis. Nah, pencegahan ini yaitu dilakukan dengan pemutusan sarang nyamuk. Jadi teman-teman, yang dilakukan pada pencegahan ini adalah kita memutuskan sarang nyamuk sendiri dengan melakukan tindakan memutus rantai perkembangan nyamuk seperti melakukan 3M ya. Nah, 3M+ ini merupakan tindakan yang harus dilakukan secara teratur untuk memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah. Next. Nah, pasti adik-adik bertanya, 3M+ itu apa sih, Kak? Nah, 3M+ itu adalah menguras, menutup, dan mengubur. Jadi ingat ya, menguras, menutup, dan mengubur. Menguras itu apa? Nah, menguras itu adalah menguras tempat-tempat penampungan air seperti mandi, tas bunga. Itu dilakukan harus dalam seminggu sekali dan sekaligus melakukan abatisasi. Jadi setelah dikuras, kita dapat menambahkan obat abatisasi untuk menghilangkan perkembangbiakan nyamuk di tempat penampungan air tersebut. Kemudian menutup semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, agar nyamuk tidak masuk dalam dan berkembang. Nah, gunaannya apabila kita tidak menutup tempat penampungan air tersebut, nanti yang ada malah jentik-jentik nyamuk atau nyamuk itu berkembang biak di tempat penampungan air kita, sehingga menambah perkembangbiakan nyamuk itu sendiri. Kemudian mengubur. Jadi mengubur ini adalah mengubur semua barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah kita yang dapat menampung air hujan. Misalnya tuh kaleng bekas, botol-botol minuman yang dapat menampung air gitu. Kalau misalnya kita biarkan saja di lingkungan kita sampah seperti itu, ada nanti nyamuk malah senang berkembang biak dan akhirnya menambah jumlah perkembangan nyamuk di sekitar lingkungan rumah kita. Nah, kan tadi saya bilang bahwa gerakan 3M+. Plusnya itu apa sih? Nah, di next selanjutnya. Next. Nah, plusnya itu adalah membersihkan lingkungan. Seperti apa? Yang pertama, lakukan pemasangan kawat di lubang jendela atau ventilasi untuk mengurangi akses masuk nyamuk ke dalam rumah. Kemudian memasang kelambu di tempat tidur. Nah, selain kita biasanya kalau sebelum tidur itu menyemprotkan obat nyamuk ya, ada alangkah lebih baiknya lagi kita memasang kelambu sebagai pencegahan secara fisik. Kan menyemprot itu kan pencegahan secara kimia. Nah, kita juga melakukannya lagi dengan pencegahan fisik agar kita benar-benar aman ketika tidur ya, memasang kelambu di tempat tidur. Oke, next. Kemudian menghindari menggantung pakaian, baik pakaian baru maupun bekas yang bisa menjadi tempat istirahat nyamuk. Nah, ini sering nih kita lakukan nih. Ketika keluar dari rumah, sampai rumah, ganti pakaian, kita langsung gantung tuh pakaian kita di mana, sembarang aja. Nah, jadi jangan dibuat
jangan dilakukan ya teman-teman, karena ini nanti bisa malah buat nyamuk berkembang di pakaian yang kita gantung. Alangkah baiknya pakaian kotor kita sehabis pakai itu taruh di tempat simpanan pakaian kotor, atau enggak yang masih bersih kita gantung atau simpan dalam lemari, ya. Kemudian jangan membiarkan ada genangan air. Oke, lanjut. Nah, tadi kan udah ada pencegahan kimia, pencegahan fisik atau mekanis. Nah, sekarang pencegahan DBD secara biologis. Pengendalian secara biologis ini adalah pengendalian perkembangan nyamuk dan jentiknya dengan menggunakan hewan atau tumbuhan. Kalau hewan, misalnya seperti memelihara ikan cupang pada kolam, atau juga menambahkan dengan bakteri BT-H-14. Kemudian memanfaatkan tanaman pengusir nyamuk yang ada di sekitar kita. Nah, ini salah satu contohnya adalah tanaman pembalakan. Next. Nah, aplikasi penggunaannya seperti apa? Yaitu dengan membakar daun tembalakan ini, yang daun yang kering ya, kita bakar. Tapi kan sekarang sudah ada obat nyamuk yang secara kimia ya. Kalau yang seperti ini kan secara tradisional dan mungkin udah jarang digunakan lagi ya. Ini cuman sekedar memberikan pengetahuan kepada teman-teman bahwa tanaman ini salah satu masuk untuk tanaman pengusir nyamuk. Ya, next. Kemudian ada tanaman selasi. Nah, tanaman selasi ini juga merupakan pengusir nyamuk. Nah, ini aplikasinya itu yaitu selasi ini daunnya itu diremas tangan, kemudian dioleskan di kulit kita. Nah, kalau yang ini sih sekarang kalau mau praktisnya udah ada body lotion kan untuk pencegahannya. Tuh. Lanjut. Kemudian ada sereh. Nah, ini sering nih kita kalau di daerah kita nih ada nih. Sulawesi itu sereh. Paling tiap rumah pasti ada tanaman ini. Jadi sebenarnya tanaman ini berguna loh, teman-teman. Itu bisa digunakan menyemprot persembunyian nyamuk. Jadi dia diekstrak daun sereh ini, kemudian disemprotkan ke yang ada sarang nyamuk, atau enggak digosokkan ke kulit. Oke, lanjut. Nah, selain dari ketiga tanaman tadi, yaitu tembalakan, sereh, dan selasi, ini juga ada contoh tanaman lain pengusir nyamuk. Nah, yaitu nih, ada bunga tahi ayam, ya. Kemudian ada geranium dan lavender. Kalau di daerah kita nih, Sulawesi Tengah, Poso, bunga tahi ayam itu pasti ada. Kita sering lihat tuh. Ternyata bunga tahi ayam ini meskipun bau, tapi ternyata itu salah satu tanaman pengusir nyamuk. Ya, jadi teman-teman jangan kira bunga tahi ayam busuk, padahal sebenarnya itu berguna ya teman-teman untuk mengusir nyamuk ya. Oke, next. Nah, setelah kita mengetahui pencegahannya tadi, itu ya pencegahan secara umumnya teman-teman. Sekarang ini kan kita mengalami pandemi COVID-19 ya. Jadi di tengah COVID saat ini di Indonesia itu belum mereda, ternyata masih ada risiko-risiko penyakit. Contohnya yaitu demam berdarah yang kalau Oke, lanjut.
Mohon maaf, PowerPoint-nya ini. Lanjut, next. Nah, oleh karena itu, kita harus melakukan langkah-langkah pencegahan DBD di tengah pandemi COVID-19. Nah, langkah-langkahnya itu seperti apa? Yaitu yang seperti tadi. Yang pertama, menerapkan 3M+, yaitu menguras, menutup, mendaur ulang limbah, bekas. Kemudian, memakai pengusir serangga. Ini seperti semprotan nyamuk, body lotion, ya, itu untuk mengusir nyamuk. Kemudian, mengganti dan mencuci pakaian. Selain sejalan dengan pesan pemerintah bahwa untuk memberantas COVID, kita juga harus menerapkan pencegahan DBD. Kan ini dibilang mengganti dan mencuci pakaian kita. Habis kita keluar dari rumah, masuk rumah, kita ganti pakaian kita dan segera dicuci. Jangan biarkan itu pakaian kita ditampung, yang ada malah selain virus-virus yang kebawa dari luar, dan yang pakaian kotor itu malah jadi tempat perkembangan nyamuk juga. Kemudian melakukan penyemprotan atau fogging. Ini dilakukan untuk menghilangkan populasi nyamuk dewasa secara cepat, sehingga rantai penularan bisa segera diputuskan. Next. Mengenai pencegahan apa yang harus kita lakukan, ya. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh. Iya, next. Nah, next. Protokol kesehatan dengan selalu ingat pesan ibu, selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menerapkan social distancing atau menjaga jarak. Terima kasih. Saya serahkan kepada MC. Terima kasih kepada Kak Jensen atas pemaparan materinya. Mungkin menyimpulkan
nggak dapat menjaga, menutup air bersih atau menghilangkan genangan air, serta rutin melakukan gerakan 3M, menguras, menutup, mengubur. Sekali lagi, rutin melakukan gerakan 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Dan ternyata selama gerakan 3M. Menurut data dari Departemen Kesehatan, lebih dari 41.000 orang telah terinfeksi oleh demam berdarah dengan lebih dari 260 orang meninggal di seluruh kepulauan Indonesia. Dari data tersebut, kok bisa banyak kasus penderita demam berdarah di Indonesia? Dan apa saja yang harus dilakukan untuk menanggulangi wabah demam berdarah tersebut? Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Dengue adalah virus yang ditularkan oleh nyamuk yang umum terjadi di daerah beriklim tropis. Penyakit DBD dapat memunculkan gejala yang variatif. Beberapa orang yang terinfeksi menunjukkan gejala yang sangat ringan atau tidak terlihat. Ada pula yang memunculkan gejala yang lebih berat dan memerlukan perawatan yang intensif. Dalam kasus yang parah, kematian dapat terjadi. Beberapa gejala DBD adalah demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius, sakit kepala, sakit pada sendi, otot, dan tulang, sakit pada bagian belakang mata, nafsu makan menurun, mual dan muntah, pembengkakan kelenjar getah bening, muncul ruam kemerahan, kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening, serta pendarahan pada hidung, gusi, atau di bawah kulit. Hingga saat ini, tidak ada pengobatan atau vaksin khusus untuk penyakit ini, karena virus dengue tidak dapat diobati menggunakan antibiotik. Tubuh penderita DBD harus memiliki imunitas yang kuat agar dapat membunuh virus tersebut. Adapun perawatan yang dapat dilakukan untuk meringankan gejala dari penyakit DBD, yaitu banyak minum cairan agar terhindar dari dehidrasi, istirahat yang cukup, mengkonsumsi obat penurun panas yang relatif aman dan dianjurkan oleh dokter. Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan, wabah DBD 2020 di Indonesia menelan banyak korban. Faktor yang menyebabkan pesatnya penyebaran wabah demam berdarah di Indonesia adalah Indonesia berada di iklim tropis yang hangat dan sesuai dengan habitat nyamuk Aedes aegypti. Selain itu, perubahan cuaca yang tidak menentu menyebabkan banyaknya genangan air hangat yang mempercepat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Dari sudut pandang ekologi, wabah DBD di Indonesia merupakan hubungan simbiosis parasitisme antara virus dengue, nyamuk, dan manusia. Virus diuntungkan karena dapat memperbanyak diri di dalam tubuh manusia, sedangkan nyamuk diuntungkan karena mendapat energi dari darah manusia sebagai nutrisi untuk bertelur. Di lain sisi, manusia dirugikan karena terkena penyakit DBD. Nyamuk betina Aedes aegypti menghisap darah manusia biasanya pada pagi hari dan sore hari. Setelah mendapat nutrisi dari darah manusia, nyamuk Aedes aegypti berkembang biak dan bertelur pada genangan air bersih. Kemudian, telur tersebut menetas dan berkembang menjadi larva. Selanjutnya, larva akan memasuki tahap pupa dan kemudian berkembang menjadi nyamuk dewasa. Untuk menanggulangi wabah DBD di Indonesia, kita harus memutus rantai perkembangbiakan vektor penyebab DBD.
Usaha yang dapat dilakukan adalah membersihkan lingkungan sekitar, membuang limbah padat dengan benar dan menghilangkan genangan air, menutup, mengosongkan, dan membersihkan wadah penyimpanan air, menyemprotkan insektisida, kemudian mendidik masyarakat tentang resiko penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, dan berpartisipasi bersama masyarakat sekitar untuk mengendalikan penyebaran vektor. Sekarang kita sudah tahu apa itu demam berdarah, bagaimana penyebarannya, serta kaitannya dengan interaksi makhluk hidup pada bab ekosistem. Dan kita juga sudah tahu usaha apa saja yang harus dilakukan untuk menanggulangi wabah demam berdarah tersebut. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest, I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5, I'm rocking and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, so stopping. It's time to live my life, it's time to live, not die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. And I'm the one to get it, bro. I swear to God I get it, bro. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gonna get it, yeah. Yeah, I'm the one to get it, bro. I swear to God I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up. Yeah, I never give up. I got this, man, I got it. I will not quit, I'm on it. Never off it. Got the block lit, I'm toxic. Spitting logic, make them nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious, drop it. I'm the hardest. Knock, knock, bitch, watch it. I'm the fucking king of rock, bitch. Poppin', spitting hot shit. I'm topic, chronic. I think I'm motherfucking lost it. Back, matter of fact, making racks where it's at. Have my back to the mat, not an act, that's a fact. We attack in a back, don't react, no react. Think I'm black off his back, while I rap, not a step. Throw a jab, give a crap. We're advanced, I'm the man. Gotta play it better than most brands. Goddamn, I'm a rhyme till I die. Never lie, that's a lie. I don't try, I defy. Yes and nah, that I'm right, yeah. Like a student though, working on a movement, yeah, I'll do it cause I'm in the zone. And you know that I'm ready for the shows. How it goes, I don't know, but I'm waiting till I'm chose. Run, roll, here I go. All these people wanna know what you think of them lately. Do you really love me or do you really hate me? On a scale of 1 to 10, what would you grade me? All this social media has got me going crazy lately. Everything's inflated, mainly everyone's invaded. Privacy is naked, man, I really hate it. God, I really hate it. I just wanna make it through all this fake shit. Living in the real life, living for some real times. Talk about the real climb, passionate in real rhymes. Steal time back from my 9 to 5, taking back my fucking life. I just wanna feel alive. And I'm the one to get it, bro. I swear to God I get it, bro. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gonna get it, yeah. Yeah, I'm the one to get it, bro. I swear to God I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up. Yeah, I never give up. Fake it till I make it. Motherfucking take it back from these haters. Playing tracks for the traitors. Got the passion in depths when it happens. Factions take actions, drafting their captains. It's happening, I'm raising my status. Facing the madness, I'm out gaining traction. Avoid the distractions, I'm snapping, no captions. Attracting reactions, adapting, attacking, commanding the masses. I'm practicing habits, I don't fucking ask bitch. I just fucking grab it, I am never static. Massively active, expanding. Yuk kita jaga kesehatan. Kita jaga kesehatan dengan memakai masker, selalu mencuci tangan dan social distancing. Jadi nanti ditunggu saja. Nanti akan saya sampaikan juga. Nanti saya CC juga ke Jensen supaya Jensen juga bisa melacaknya, ya.
Oke, baik. Jadi mungkin nanti teman-teman setelah bukunya dikirim bisa menghubungi pihak sekolah ya, Bu. Seperti itu. Ya, baik. Oke, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya ya untuk hari ini. Jika ingin meninggalkan room Zoom ini, dipersilahkan teman-teman. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Isbula. Terima kasih Hafsa. Bagus sekali ya. Terima kasih banyak. Kalian tidak ingin memberi aplaus pada teman-teman kalian yang sudah presentasi? Kita beri aplaus pada Hafsa, pada Jessica, pada Jainson, dan kalian semua sebenarnya sudah melaksanakan ini dan saya mengapresiasinya ya. Anda bisa lihat dari saya berkomunikasi ini via Vika dan Jainson saja. Tetapi saya lihat kalian dari Every, dari Hizbullah, dari tadi saya melihat kalian juga menarik ketika membuat video itu. Saya lihat Haryangga bagus sekali mengekspresikan kelelahan, yaitu sakit ini. Lucu sekali ya. Baik, terima kasih banyak. Baik, Ibu juga undur diri. Semoga ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Eka. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu Eka. Baik. Ya, Ananda, mari. Ini panitia tetap stay atau? Ini udah boleh keluar apa belum? Katanya Ovan dulu. Kita eval dulu ya. Okay. Tapi masih ada beberapa peserta yang belum. Iya, masih ada. Ini recordnya gue matiin lah. Nyala aja. Udah matiin aja. Udah cukup. Yuk kita jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan Dengan memakai masker. Selalu cuci tangan. Dan social distancing. Terima kasih kepada kakak panitia. Gimana teman-teman sama videonya? Jauh lebih memahamin kan? Nah, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin udah ada beberapa pertanyaan nih di kolom chat. Mungkin teman-teman yang lain yang belum bertanya, dipersilakan untuk bertanya ya. Kita mulai saja dari pertanyaan yang pertama dari Bu Eka.
Bagaimana bunga geranium dapat membunuh nyamuk? Ibu ingin tahu bagaimana membuat komposisi semprotannya. Kemungkinan bagus daripada menggunakan kimia. Kemungkinan untuk Kak Jensen boleh menjawab. Baik, saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Bu Eka. Jadi cara kerja dari geranium membunuh nyamuk ini adalah aroma dari bunga ini sendiri mirip dengan jeruk dan mawar, sehingga memiliki aroma yang kurang sedap. Nah, karena aroma ini yang kurang sedap menyebabkan nyamuk ini tidak menyukai bau tersebut, sehingga tanaman geranium ini dapat mencegah nyamuk. Nah, untuk komposisi penyemprotannya itu, yang saya ketahui bahwa tanaman geranium ini cukup diletakkan di sudut-sudut ruangan rumah atau di dalam rumah ya, itu sudah dapat mencegah nyamuk masuk dalam rumah. Karena yang membuat nyamuk itu tidak dapat masuk rumah karena dari aromanya itu sendiri, mereka nggak suka gitu. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih, Jensen. Baik, terima kasih kepada Kak Jensen maupun Bu Eka. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, dari teman Milka Bara Podiaro, apakah orang yang terkena penyakit demam berdarah bisa menular orang yang di sekitarnya sama seperti COVID-19? Kemungkinan bisa dijawab oleh Kak Jessica ya. Oke, terima kasih Kak Intan. Untuk pertanyaan yang bagus dari Milka Bara Podiaro ya. Orang yang terkena penyakit DBD itu bisa nggak sih menularkan kepada orang yang di sekitarnya sama seperti penularan COVID-19? Untuk sejauh ini, berdasarkan penelitian yang dilakukan, untuk DBD sendiri itu lebih banyak ditularkan faktornya mayoritas, dan kemungkinan besarnya itu hanya dari nyamuk Aedes aegypti ke manusia. Jadi untuk dari manusia ke manusia itu belum ditemukan. Kecuali karena kan virusnya itu menyerang sistem kekebalan tubuh dan menyerang darah kita. Jadi untuk penularannya sendiri dari darah, ya, dari virus dan darah yang dibawa oleh nyamuk yang udah melalui masa inkubasi virus dengue tersebut, yang tadi masa inkubasi 8-10 hari, kemudian dia menggigit manusia, baru dia bisa menularkan. Tapi kalau untuk dari manusia ke manusia, saya rasa enggak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Angela Jessica maupun kepada teman kita Mika. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari teman kita Indah Tolabada. Apakah cara alami mencegah demam berdarah bukan dengan bahan kimia dapat sepenuhnya mencegah kita dari demam berdarah? Dan bagaimana cara membuat pencegahan itu? Seperti tadi disampaikan Kak Jensen bahwa ada tanaman bunga yang dapat kita tanam sekitar rumah kita sebagai salah satu pencegahan demam berdarah. Hanya dengan ditanamkan atau ada cara membuat yang lebih efisien dalam mencegah demam berdarah? Terima kasih. Kemungkinan Kak Jensen boleh bantu menjawab, Kak. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan dari Indah Tolabada. Ini mohon pertanyaannya di ini. Pertanyaannya hilang. Apakah cara alami mencegah DBD bukan dengan bahan kimia dapat sepenuhnya mencegah kita dari DBD? Oke, jadi cara alami ini sebenarnya itu meminimalisir kita untuk tidak penyakit demam DBD ya. Karena sepenuhnya kan antara alami dan kimia itu lebih ke kimia kalau untuk secara cepat membunuh nyamuk tersebut atau mengusir nyamuk tersebut. Kalau secara alami itu hanya meminimalisir. Nah, kemudian tanaman bunga ini apakah cukup tanam di sekitar rumah atau ada cara yang lebih efisien lagi dalam mencegah? Oke, tanaman bunga yang mungkin
cukup banyak di Sulawesi Tengah, cukup punya poso, itu tanaman bunga tai ayam ya. Nah, itu cukup kita tanam di sekitar lingkungan rumah kita. Ya, nggak perlu kayak dibuat daun sereh tadi untuk diekstrak lagi, nggak perlu. Cukup ditanam aja, itu sudah dapat meminimalisir nyamuk untuk berkembang biak di sekitar rumah kita. Karena bau dari bunga tai ayam itu juga sangat ini kan mungkin nggak disuka oleh nyamuk juga. Jadi cukup ditanam di sekitar rumah kita. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Jensen. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Natania, mengapa nyamuk jantan tidak dapat menginfeksi atau menyebabkan demam berdarah? Mungkin Kak Jessica atau Kak Jensen boleh menjawab kembali. Terima kasih. Pertanyaannya, wow, unexpectable. Mengapa nyamuk jantan tidak dapat menginfeksi atau menyebabkan DBD? Alasannya karena nyamuk jantan biasanya dia lebih sering mengisap sari-sari buah atau makanan. Jadi konsumsinya itu bukan cuma dari darah, dia juga bisa dari buah gitu loh. Makanya kan kadang kalau kalian lihat di buah atau sayur yang udah kebuka tuh udah ada nyamuk gitu-gitu. Nah, bisa jadi tuh nyamuknya jantan, tapi nggak pasti juga. Sedangkan untuk nyamuk betina itu dia lebih membutuhkan banyak darah manusia untuk memproduksi sel telurnya, untuk memproduksi telur-telurnya. Makanya kan dibilang dari nyamuk betina itu yang bisa menularkan DBD karena nyamuk betina itu lebih banyak mengkonsumsi darah manusia ketimbang nyamuk jantan. Jadi resiko penularannya juga lebih besar dari nyamuk betina daripada nyamuk jantan. Karena nyamuk jantan nggak butuh banyak darah manusia buat ngeproduksi telur kan, sedangkan nyamuk betina kan butuh gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Jessica. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari Maria Agrivina Pombu, saya pernah membaca sebuah artikel yang isinya mengatakan bahwa anak-anak lebih mudah terjangkit penyakit demam berdarah. Mengapa sih Kak demikian? Dan apakah jika seorang anak sudah terkena demam berdarah, apakah bisa terulang kembali? Mungkin Kak Jensen atau Kak Jessica boleh bantu menjawab. Bagian dari Kak Jessica kali ya. Oh, oke. Kenapa anak-anak lebih mudah terjangkit DBD? Alasannya karena anak-anak itu masih membutuhkan asupan gizi yang seimbang. Jadi kan nggak kayak kita nih, anak-anak yang udah berusia masuk ke usia dewasa gitu kan, usia 21 tahun, di mana sistem kekebalan tubuhnya itu sudah terbentuk dengan sempurna. Terus kita juga udah mulai bisa menjaga kesehatan badan kita sendiri. Jadi kita tuh udah tahu kapan saatnya badan kita udah mulai berasa penurunan sistem kekebalan tubuhnya ini, kita udah merasa nih, kayak kita udah mulai capek, kita udah punya inisiatif untuk minum vitamin, minum obat. Sedangkan kan untuk anak-anak, dia merasa anak-anak itu kan asupan gizinya masih perlu diperhatikan oleh orang tuanya atau orang yang lebih tua yang menjaganya gitu kan. Jadi sistem kekebalan tubuhnya juga belum tumbuh sempurna karena anak-anak sendiri masih berada dalam usia pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Gitu, beda sama orang dewasa yang sistem kekebalan tubuhnya udah sempurna. Tapi orang dewasa sekalipun nggak menutup kemungkinan bahwa dia bisa terkena DBD gitu loh. Jadi basicnya sebenarnya semua berpotensi untuk terkena DBD, cuman mungkin resikonya lebih tinggi kepada anak-anak karena sistem kekebalan tubuhnya yang belum terbentuk sempurna gitu. Baik, terima kasih kepada Kak Jessica. Teman-teman sangat antusias ya pertanyaannya, tapi mohon maaf sebelumnya bahwa kita akan menjawab hanya 5 pertanyaan saja. Mungkin pertanyaan-pertanyaan lain akan dapat dijawab melalui chat aja ya, nggak apa-apa. Untuk pertanyaan terakhir,
Cynthia. Siapa saja yang berisiko terkena demam berdarah? Mungkin Kak Jensen atau Kak Jessica. Boleh, Kak? Ya, baik. Pertanyaan dari Cynthia. Siapa saja yang berisiko untuk terkena DBD ya? Oke. Ada dua faktor ya yang membuat kita itu dapat memiliki risiko bisa terjangkit virus ini. Yaitu apabila kita berpergian ke wilayah-wilayah rentan DBD. Seperti di daerah-daerah yang hujan ya. Itu rentan, daerah tropis itu rentan kita untuk terkena penyakit tersebut. Kemudian, infeksi DBD ini sebelumnya seseorang itu yang belum menyatakan sembuh total atau memutus untuk berhenti mengkonsumsi obat medis sangat berisiko untuk terinfeksi kembali. Jadi apabila orang tersebut sudah terkena DBD, kemudian belum dinyatakan secara sembuh total, tetapi memutuskan untuk berhenti mengkonsumsi obat medis, maka itu berisiko untuk terkena penyakit ini lagi. Mungkin seperti itu. Dan juga mungkin faktor lingkungan ya, seperti yang dijelaskan tadi. Jadi apabila semua orang itu beresiko, apabila dia tidak menjaga kebersihan lingkungannya itu sendiri, tidak menerapkan 3M, menguras, menutup, dan ya 3M plus tadi ya, kebersihan lingkungan, tidak melakukan pencegahan baik secara fisik, secara kimia maupun secara biologis. Jadi semuanya itu sangat berisiko untuk terkena penyakit ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Jensen. Untuk pertanyaan teman-teman lainnya mungkin akan dijawab melalui via chat ya. Kami ingatkan kembali untuk teman-teman yang belum mengerjakan pretest dan posttest diharapkan untuk segera mengisinya. Sekian saya sebagai moderator, izin mengundurkan diri. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Intan Huta Barat yang telah membantu dalam memandu jalannya acara inti. Gimana teman-teman materinya? Bisa diterima dengan baik? Semoga saja bisa diterima dengan baik dan dapat mendatangkan manfaat. Oh ya, saya juga ingin mengingatkan kembali nih teman-teman. Bagi teman-teman yang belum mengisi pretest maupun posttest, untuk segera mengisi ya teman-teman. Selanjutnya ialah sesi dokumentasi. Kepada teman-teman dan para peserta, dimohon untuk mengaktifkan kamera. Sesi foto ini akan dilakukan sebanyak 5 kali ya teman-teman, karena ada 5 slide. Nanti akan saya pandu dengan hitungan 1-3. Sekarang teman-teman dipersilakan untuk membuka kameranya dahulu. Gimana kakak panitia, udah siap?